Perkara rambut. Perkara rambut. Alex tidak ingin image penampilan Mentari dengan rambutnya yang sedikit bule itu mempengaruhi karyawan yang lainnya. Harusnya dia tahu, kalau bekerja itu gak usah pakai segala dicat rambutnya, apalagi cuma cleaning service. Ini bisa-bisa yang lain mengikuti. Gumam Alex. Lalu Alex menyuruh Pak Damar memanggil Bang Ipul leader cleaning service untuk menghadapnya. Mentari sudah menyelesaikan membersihkan kaca ruangan bos itu. Saat hendak kembali ke pantry Mentari berpapasan dengan Bang Ipul. Kamu habis membersihkan kaca mana? Siapa yang menyuruhmu? Tanya Bang Ipul. Tadi Pak Damar yang menyuruhku Bang, kaca luar ruangan bos. Jawab Mentari. Waduh, kamu gak buat masalah kan hari ini? Tanya Bang Ipul yang juga ketakutan harus menghadapi bos dingin itu. Tidak Bang, aku mengerjakan sesuai perintah kok. Ucap Mentari. Abang dipanggil bos nih, gak tahu ada apa. Biasanya sih ada masalah kalau dipanggil gini. Ucap Bang Ipul. Apa karena tadi aku bawain kopi? Pak Alex komplain. Katanya dia tidak pesan kopi. Aku justru disuruh Mbak Siska untuk mengantarkan kopi karena biasanya begitu kata Mbak Siska. Jelas Mentari. Oh jadi begitu, pantas saja abang dipanggil. Berdoa saja, semoga dia tak memecatmu. Aku tinggal dulu ya. Ucap Bang Ipul. Mentari bengong memikirkan ucapan Bang Ipul. Masa iya hanya gara-gara membawakan kopi aku dipecat, bukannya malah berterima kasih. Kalau benar, sangat keterlaluan bos itu. Masa masalah sepele saja dia marah. Aku sumpahin dia nanti bisa naksir sama aku. Karen sudah membesarkan hal kecil. Kan gak lucu masa baru hari pertama kerja dipecat. Sedih amat hidup aku. Batin Mentari. Tok tok. Permisi pak, bapak panggil saya, ucap Bang Ipul. Kemudian dia masuk dan disuruh duduk oleh Alex. Saipul, tolong kamu kau tegur Mentari anak baru itu. Saya tidak suka ada cleaning service dengan rambut dicat. Kalau dia masih mau bekerja di sini, suruh cat hitam lagi seperti yang lainnya. Ucap Alex memerintahkan Bang Ipul dengan nada ketus dan tegas. Bang Ipul yang selalu hormat dengannya. Takut kalau sampai Mentari dipecat. Karena dia lihat Mentari anak yang baik. Baik pak, nanti saya akan memberitahunya untuk mengecat kembali rambutnya. Jawab Bang Ipul, yang juga tidak tahu kalau ternyata rambut Mentari itu memang seperti itu sejak kecil. Perusahaan ini memang sangat mengedepankan kualitas dan aturan. Ya sudah sana pergi ucap Alex tanpa melihat Bang Ipul, sibuk dengan laptopnya. Lalu Bang Ipul keluar ruangan dan berniat langsung menemui Mentari. Ada-ada saja sih bos, rambut saja dipermasalahkan. Padahal kan cantik seperti Barbie kalau menurutku. Gumam Bang Ipul sambil berjalan menuju pantry. Di pantry Mentari dan Siska sedang berbincang. Mentari menceritakan kalau Bang Ipul dipanggil Pak Alex. Siska takut kalau Mentari sampai dipecat. Kasihan dengan nasibnya. Mentari, saya mau bicara. Ucap Bang Ipul serius. Maaf Bang Ipul, memang biasanya kan kalau habis makan siang Pak Bos selalu ngopi tanpa dia minta. Kata Siska membela Mentari, yang dia pikir itu sumber masalahnya. Sudah kamu diam dulu, bukan itu masalahnya. Kata Bang Ipul, Mentari sudah pasrah, dia juga cemas wajahnya. Abang minta tolong nanti pulang kerja. Kamu cat kembali ya rambut pirangmu seperti semula. Ucap Bang Ipul dengan wajah polosnya. Mentari dan Siska saling menatap. Mentari yang memiliki wajah kemerahan saat panik, malu, capek, khawatir. Seperti kepiting rebus. Memang ada apa bang dengan rambut aku? Apa Pak Alex yang memintanya? Tanya Mentari. Iya Mentari, kalau kamu tidak mau, maka kamu harus siap dipecat. Maaf ya. Kalau soal Pak Alex langsung abang gak bisa nolong. Jelas Bang Ipul. Kalau aku tidak mau, lalu dia akan memecatku bang. Tanya lagi Mentari. Bang Ipul mengangguk. Bang masalahnya aku tak pernah mengecat rambutku seumur hidup ucap Mentari. Membuat Bang Ipul kebingungan. Siska hanya menyimak sambil tersenyum-senyum. Maksudnya Mentari? Kata Bang Ipul tak paham. Bang rambutku sudah seperti ini sejak aku kecil. Sejak lahir malah kata ibuku, aku tak pernah mewarnai rambutku bang. Jelas Mentari. Waduh bagaimana ini? Ucap Bang Ipul kebingungan. Masalahnya kalaupun aku cat rambutku menjadi hitam, nanti kalau tumbuh lagi tetap seperti ini. Kata ibuku dulu, sudah 2 kali mencoba seperti itu agar keluar rambut hitam. Tapi ternyata memang seperti ini lagi. Kalau aku warnai nanti malah belang. Jelas Mentari. Ada-ada saja sih Pak Bos,
Ucap Siska. Terus abang harus bagaimana? Tanya Bang Ipul bingung. Kamu berani memang Mentari menghadap Pak Bos yang dingin itu. Ucap Siska pelan. Ya mau tidak mau Mbah, aku gak mungkin kan selama kerja di sini rambutku aku cat hitam terus, yang ada rusak lama-lama. Jelas Mentari. Ya sudah kamu tunggu di sini biar saya bicarakan ini sama Pak Damar. Mungkin dia bisa bantu kamu. Ucap Bang Ipul. Kemudian dia masuk ke ruang staf. Pak Damar asisten pribadi Alex tempat kerjanya persis di luar depan pintu masuk Pak Bos. Permisi Pak, saya mau bicara sesuatu. Ucap Bang Ipul. Bicara apa Bang Ipul? Tanya Pak Damar, yang berusia 40 Senen itu. Kemudian Bang Ipul menjelaskan tentang perkara rambut Mentari, yang dipermasalahkan oleh Pak Bos Alex. Oke nanti aku bicarakan dulu dengan bos ya. Kalau tidak kamu panggil Mentari ke sini biar saya dan Mentari yang menjelaskan langsung pada Pak Alex. Kata Pak Damar. Baik Pak, maaf sebelumnya merepotkan. Saya panggil Mentari dulu. Ucap Bang Ipul. Kemudian Mentari masuk dan Pak Damar tersenyum pada Mentari. Mentari malu-malu namun cemas akan nasibnya. Tok tok. Permisi Tuan, maaf mengganggu. Ucap Pak Damar yang diikuti Mentari, membuat Alex mengerutkan keningnya. Ada apa kalian berdua? Tanya Alex. Maaf Tuan Mentari cleaning service baru kita ingin menyampaikan sesuatu. Ucap Pak Damar. Ada apa? Kamu mau protes karena saya menyuruhmu untuk mengecat kembali rambutmu itu. Ucap tegas Pak Alex. Maaf Pak. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu. Semoga Bapak mau mendengarkannya. Ucap Mentari. Silakan. Kata Alex dengan wajah datar. Maaf sebelumnya jika saya lancang Pak. Bukan saya mau menolak komplain dari Bapak. Untuk mengecat rambut saya menjadi hitam. Mungkin yang belum tahu pasti mengira kalau rambut saya dipirang. Rambut saya asli Pak, tak pernah saya mewarnai sekalipun rambut saya ini Pak. Sejak lahir rambut saya sudah seperti ini. Jelas Mentari panjang lebar hingga membuat Alex dan Pak Damar melihat-lihat ke arah rambut Mentari yang diikat dengan topinya. Apa kamu keturunan bule? Tanya Alex. Tidak Pak, saya hanya anak orang kampung. Mungkin ayah saya yang berkulit putih kemerahan seperti saya. Tapi sumpah Pak saya tidak pernah mengecat rambut saya. Mungkin Bapak mau lihat foto kecil saya? Tanya Mentari dengan polosnya, dan berani menutur Pak Damar yang mendengar ucapannya. Saya boleh lihat keseluruhan rambutmu? Tanya Alex. Buka saja topimu Mentari, ucap Pak Damar. Kemudian Mentari membuka topinya, dan mengeraikan rambutnya yang indah panjang dan ikal menggantung, dengan warna rambut hitam merah kecoklatan, perpaduan yang bagus, sehingga yang melihatnya mengira dia mengecat rambutnya. Saat dibuka Mentari mengibas-ngibaskan rambutnya mengeluarkan dari ikatan topinya. Membuat Alex dan Pak Damar menatap tak berkedip, dengan wajah Mentari yang cantik hidung mancung dan alis berbentuk indah. Apa dia bekas model dulunya, kok bisa secantik itu? Batin Alex. Bagaimana Pak? Jujur kalau saya tidak mau mewarnai rambut saya Pak, saya takut rambut saya malah rusak. Ucap Mentari. Ya sudah sana kembali bekerja, pakai lagi topimu. Ucap Alex. Tumben Pak Alex tak emosional, saat ada yang berani menentangnya. Batin Pak Damar. Terima kasih Pak. Permisi. Ucap Mentari berpamitan keluar. Alhamdulillah, ya Allah selamat dari terkaman singa. Batin Mentari, yang sebenarnya takut dan cemas, namun demi kebenaran dia memberanikan dirinya. Bertemu ayah. Mentari keluar ruangan dan menuju pantry. Bang Ipul dan Siska menunggu cemas nasib Mentari. Saat melihat Mentari datang, Siska langsung memberondong banyak pertanyaan. Mentari, bagaimana? Tanya Siska saat melihat Mentari dengan wajah datarnya. Apa kata Pak Bos? Kamu tidak dipecat kan? Ucap Siska. Bang Ipul pun menunggu jawaban dari Mentari. Siska nanya tuh satu-satu bingung dia kalau kamu tanya seperti itu. Kau tegur Bang Ipul. Bagaimana Mentari? Tanya Bang Ipul. Alhamdulillah Bang, aku tidak perlu mengecat hitam rambutku. Ucap Mentari. Lalu Pak Bos memecatmu karena kamu tak mau mengecat rambutmu. Tanya Siska yang asal menebak. Tidak Mbak, aku masih tetap bekerja di sini, dan tak perlu merubah rambutku. Kata Mentari. What? Ucap Siska tak percaya. Alhamdulillah kalau begitu, kamu sih terlalu cantik untuk ukuran cleaning service. Ucap Bang Ipul memuji.
Lalu aku harus bikin jelek wajahku gitu bang, padahal aku saja tidak pakai makeup. Kata Mentari. Ya tidak begitu juga Mentari, sudah kerja lagi. Sebentar lagi ada meeting para bos dari beberapa perusahaan. Jadi siapkan segalanya air minum. Ucap Bang Ipul memerintah. Baik bang. Ucap Mentari. Ya Allah aku sudah takut, kamu dipecat. Ucap Siska sambil memeluk Mentari erat. Hehe masih rejeki aku mbak. Ucap Mentari. Lalu mereka menyiapkan segala sesuatunya. Terkadang saat meeting para bos-bos permintaan minumnya berbeda-beda. Ada yang es kopi, teh dan macamnya. Beberapa menit kemudian sudah berdatangan para tamu bos-bos perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan milik Elix ini. Kemudian seperti yang Pak Damar asisten pribadi Elix yang selalu bertanya minuman apa yang harus disajikan oleh sang office girl. Mentari, Siska, buatkan 3.000 kopi panas, dan 2 air mineral dan 2 teh manis yang satu beri perasan lemon. Pinta Pak Damar. Baik Pak, jawab Mentari dan Siska bersamaan. Bi buatin teh panas beri perasan lemon. Mentari tiba-tiba mengingat kata-kata tersebut terbayang dalam pikirannya di masa lalu saat dia masih kecil. Aku seperti mengingat sesuatu tentang teh lemon. Itu ucapan Bu Iduri setiap hari yang dipinta pada Bibi Jenak. Batin Mentari. Bibi Jenak, apa kabarnya ya? Mungkin dia sudah tak mengenaliku lagi. Batin Mentari. Apa rekan bisnis Pak Elix? Ada ayah. Batin Mentari tiba-tiba mengingat ayahnya yang juga dulu punya perusahaan sukses. Kalaupun aku sudah tak mau lagi mengenalnya, dia saja tak pernah menganggapku. Batin Mentari. Mentari kamu bawa teh dan air mineralnya ya, aku bawa kopinya. Ucap Siska. Namun Mentari masih melamun sambil mengaduk tehnya. Mentari, hei malah melamun. Kau tegur Siska. Iya mbak, maaf aku jadi melamun. Kata Mentari sambil tersenyum. Ayo, ajak Siska. Kemudian mereka membawa minumannya ke ruangan meeting para bos-bos pengusaha sukses. Pintu yang dijaga oleh Pak Damar kemudian dibukakan olehnya. Permisi. Ucap Mentari dan juga Siska saat masuk ruang tersebut. Deh. Jantung Mentari tiba-tiba bergetar hebat saat menatap seorang lelaki parubaya yang dia kenali wajahnya, walau sudah lebih terlihat tua. Mentari jangan bengong. Ayo berikan. Bisik Siska. Kemudian Mentari langsung memberikan minumannya, satu-satu. Saat teh lemon yang terakhir dia berikan, Mentari gemetar hebat tangannya, gugup. Silahkan tuan. Ucap Mentari. Kemudian sang lelaki tersebut menoleh pada Mentari, namun dia tak mengenali siapa Mentari. Ya dia adalah Pak Dirga Nugraha, ayah kandung Mentari, yang ternyata adalah rekan bisnis dari Pak Elix bosnya. Lalu Mentari dan Siska keluar ruangan. Mentari merasakan sayatan di hatinya seperti goresan luka lama yang muncul kembali. Ditambah sang ayah tak mengenalinya kalau dia adalah putrinya. Dia office girl di sini. Tanya Pak Bayu salah satu rekan bisnis Elix. Iya Pak, dia baru kerja hari ini, menggantikan cleaning service yang sudah keluar. Jawab Elix. Oh pantas aku baru melihatnya, cantik ya, tidak pantas jadi cleaning service. Ucap Pak Bayu. Teh lemon buatannya juga mirip dengan buatan pembantu di rumahku. Ucap Pak Dirga menambahkan. Oh ya, bisa sama ya Pak. Kata Elix. Pak Dirga seperti tak memiliki ikatan batin dengan Mentari, karena dia tak pernah mau mengenal anaknya semasa dulu. Mentari kecil tak pernah diperhatikan. Apalagi digendongnya, Pak Dirga juga tak pernah menatap jelas wajah Mentari saat kecil. Bahkan hingga kini, dia pun tak pernah mengingat putrinya lagi. Dia hanya merasa memiliki satu anak yaitu Rachel. Mentari tumbuh besar bagaikan anak yatim piatu, karena kekecewaan Mentari terhadap ayahnya yang tak peduli pada ibunya yang sedang sakit kala itu, membuat Mentari tak pernah lagi berharap akan diperhatikan ayahnya. Rasa sakit yang Mentari simpan kini terus membekas di hatinya. Terutama saat-saat terakhir ibunya di dunia. Mentari duduk di pantry dan melamun lagi. Siska bingung melihat sikap Mentari yang tiba-tiba seperti orang yang banyak pikiran. Jeti kini hidupnya tetap bahagia di atas penderitaan aku anakmu yang tak pernah kau anggap ayah. Bahkan kau tak mengenali wajahku ini. Batin Mentari. Mentari kamu kenapa? Apa kamu sakit atau ada masalah? Cerita saja, aku lihat dari tadi kamu melamun terus. Kau tegur Siska. Tidak mbak, tidak apa-apa, aku hanya ingat keluarga di kampung saja.
Jawab Mentari, dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Jangan sedih, baru hari pertama kerja sudah melau gara-gara ingat di kampung. Bagaimana dengan aku yang meninggalkan anak dan suamiku? Ucap Siska. Menenangkan. Hidup di kota memang keras, kamu harus kuat, semangat pejuang cuan. Ucap Siska menyemangati Mentari. Mentari tak ingin siapapun tahu kalau dia bertemu ayahnya. Kita pulang nanti jam 4, kamu pulang naik apa? Tanya Siska. Paling naik ojek online mbak. Jawab Mentari. Jarak dari perusahaan ke kosan memang hanya sekitar 10 menit saja, tidak jauh. Mentari merasa tidak terlalu mahal naik ojek online. MBA Siska pulangnya naik apa? Tanya Mentari. MBA ikut jemputan karyawan, kalau kamu mau bareng saja, nanti kamu turun di depan KFC. Ke kosan Cendrawasih dekat jalan sedikit saja, tidak perlu keluar ongkos. Jelas Siska. Ya sudah mbak, nanti kita pulang bareng ya. Kalau kosan Mbak Siska lebih jauh atau dekat? Tanya Mentari. Kosanku lebih jauh sedikit, jadi nanti kamu turun lebih dulu. Jelas Siska. Oke, makasih ya Mbak. Ucap Mentari. Kok terima kasih, itu memang sudah disiapkan perusahaan untuk karyawannya, termasuk kita. Jelas Siska. Kemudian meeting para bos selesai, tak disangka Pak Dirga berjalan ke arah toilet yang melewati pantry. Mentari melihatnya dengan tatapan sedih dan benci, bukan karena dia tak mengenali Mentari, tapi karena mengingatkan memori saat Mentari kecil yang selalu dilukai hatinya. Saat sesama anak kandung yang diperlakukan satu seperti ratu dan satu seperti upik abu. Diam-diam Alex mengagumi. Mentari berdiri di depan pintu pantry menunggu ayahnya keluar dan melewatinya, dan benar saja, dia lewat depan Mentari lalu menyapanya. Hei, kamu yang tadi buat teh lemon ya? Tanya Pak Dirga. Iya Pak. Jawab Mentari datar saja tanpa senyuman. Enak tehnya. Terima kasih ya. Ucap Pak Dirga kemudian dia pergi. Ayah macam apa yang tak mengenali anak kandungnya sendiri? Ucap Mentari dalam hatinya. Dur. Ucap Siska mengagetkan Mentari. Ngelamun saja, ayo bersiap kita pulang. Ucap Siska. Kemudian Mentari dan Siska bersiap-siap untuk pulang dengan bus jemputan yang disiapkan. Bunga membuka topinya dan berganti pakaian dengan kemejanya tadi. Katanya kamu gadis kampung, tapi penampilanmu seperti model saja. Ucap Siska. Dulu baju-baju aku lusuh semua mbah, aku pinjam uang temanku untuk ke kota, lalu aku beli beberapa baju untuk kerja. Ucap Mentari. Oh, semoga kamu bisa merubah kehidupanmu ya. Jangan lupa kirim uang untuk kakek nenekmu. Ucap Siska mengingatkan. Insya Allah itu nomor 1 mbah. Ucap Mentari. Saat bel pulang berbunyi, Mentari dan Siska turun ke lantai 1, karena ruang kerjanya berada di lantai 3. Ini Mentari mobil bus jurusan ke arah kita pulang. Ucap Siska menunjukkan. Kemudian Mentari mengangguk lalu mereka naik bus menuju pulang. Di kaca mobil Mentari melihat Alex yang pulang dengan diiringi 2 ajudannya. Orang kaya itu memang beda ya, hidupnya selalu dikawal bodyguard. Gumam Mentari, Siska masih mendengar ucapannya. Siapa tadi Pak Alex? Tanya Siska. Iya mbak, kadang suka iri kalau melihat orang kaya yang selalu dilindungi bodyguardnya. Ucap Mentari. Ya kan banyak uang Mentari, kalau kita banyak uang juga kita bisa kaya gitu. Yang terpenting kita itu selalu dilindungi Allah SWT, cuma dia yang bisa menjamin keselamatan kita. Ucap Siska. Iya juga mbah. Syukuri saja ya, walau kadang hari ini pedih dan kecewa. Ucap Mentari yang begitu banyak memendam luka batin. Allah itu tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan kita, ucap Siska, yang lebih dewasa dan bijaksana. Iya mbah. Terima kasih sudah selalu mengingatkan aku. Ucap Mentari. Ya harus Mentari, sesama teman kita harus saling mengingatkan dan menguatkan, bukan, kata Siska. Iya mbak, bener banget. Aku beruntung bisa bertemu dengan orang baik seperti mbak. Ucap Mentari dengan senyuman manisnya. Kamu itu seumuran dengan adik aku Tari. Jadi aku merasa harus sering mengingatkan kamu. Jelas Siska. Lalu tak terasa Mentari sampai di jalan dekat kosannya. MBA aku turun duluan ya. Pamit Mentari. Iya hati-hati. Besok kalau mau ikut jemputan tunggu di jalan sana jam 7 pagi. Ucap Siska mengingatkan. Oke mbak, kata Mentari. Lalu Mentari berjalan sekitar 500 meter ke kosannya.
Mentari juga membeli makanan untuk dia makan malam nanti. Sore Pak. Ucap Mentari di gerbang masuk kosan. Sorry Neng Mentari, sudah pulang? Ucap Pak Usuk. Iya Pak. Kemudian Mentari masuk ke kosannya, dia merebahkan badannya yang terasa lelah. Alhamdulillah bisa rebahan juga. Terima kasih ya Allah Engkau berikan aku pekerjaan. Semoga aku bisa merubah sedikit demi sedikit nasibku dan kakek nenekku di kampung. Gumam Mentari. Jika aku tak diizinkan untuk bahagia bersama ayahku, maka izinkan aku bahagia bersama kakek nenekku ya Rob. Batin Mentari. Dia terbayang lagi wajah ayahnya yang terlihat lebih tua dari terakhir dia melihatnya. Mengapa ada orang tua yang egois, yang hanya memikirkan dirinya dan orang yang dia cintai saja? Lalu karena aku bukan lahir sebagai anak laki-laki, lalu dia mencampakkan aku begitu saja. Gumam Mentari meluapkan isi hatinya sendirian, dengan mata yang berkaca-kaca menahan pedih di hatinya. Apa dia pikir aku ini tak memiliki hati dan perasaan? Jika begitu, maka aku juga tak akan pernah memberikan cintaku untukmu ayah. Kau mungkin sudah menganggapku mati. Batin Mentari. Ibu maafkan aku, jika aku membenci ayahku sendiri. Walaupun ibu pernah bilang, seburuk apapun dia tetap ayahku, tapi apa pantas dia disebut ayah Bu? Ucap Mentari dalam hatinya, dengan air mata yang sudah menetes di bantalnya. Sampai tak terasa dia tertidur. Saat azan maghrib berkumandang Mentari bangun dan kaget karena dia sampai ketiduran saking lelah, dan merasakan kekecewaan terdalam di hatinya. Lalu dia mandi dan melaksanakan sholat maghrib. Kemudian Mentari mencatat keperluan apa saja yang harus dia beli untuk di kosannya. Dia harus hidup irit dan hemat agar bisa menabung dan membayar hutangnya dengan Alia. Oh iya, aku belum menelpon Alia nih. Lalu Mentari menelpon sahabatnya itu Alia. Tut-tut. Halo, assalamualaikum Al. Ucap Mentari. Ya waalaikumsalam, Mentari, kok baru telepon aku? Jawabnya. Iya maaf tadi pulang kerja aku ketiduran, maklum hari pertama melelahkan. Ucap Mentari. Jeti sudah mulai kerja tadi? Tanya Alia. Sudah Al, gak dites lagi langsung masuk dan kerja. Ya mungkin berkat om kamu Pak Andika. Terima kasih ya Al, semua keluargamu baik sekali padaku. Jelas Mentari. Ya memang harus baik dong Tari, ke semua orang. Kata Alia. Iya sih, oh iya kapan kamu ke kota aku sudah kangen nih, aku kesepian di sini gak ada teman. Tanya Mentari. Paling semingguan lagi ta. Soalnya mamaku masih di luar kota. Jelasnya. Ya sudah nanti kabarin aku ya. Kata Mentari. Oke. Pasti, kamu hati-hati ya di sana. Jaga diri baik-baik. Ucap Alia. Iya. Lalu Mentari mengakhiri panggilan teleponnya. Kemudian dia merasa lapar karena nasi yang dia beli belum sempat dimakannya. Ternyata makan sendirian itu tidak enak ya. Apa kakek dan nenek sudah makan ya? Mudah-mudahan sudah. Kan aku sudah membeli stok untuk mereka makan. Gumam Mentari. Ya Allah sehatkan mereka. Izinkan aku membahagiakannya. Batin Mentari. Hingga malam dan dia tertidur pulas. Kemudian subuh tiba dia bersiap untuk sarapan pagi, dan berangkat bekerja karena takut terlambat bus jemputan. Saat sedang menunggu jemputan Mentari melihat mobil Elix bosnya itu, lewat di depannya. Elix yang sudah melihat menyari dari kejauhan memperhatikan Mentari yang berdiri di tepi jalan. Jeti dia tinggal dekat sini, apa dia sedang menunggu bus jemputan? Batin Elix yang penasaran dengan Mentari. Wanita itu cantik sekali mirip dengan mama waktu masih muda dulu. Gumam Elix. Kenapa aku jadi penasaran sama cleaning service itu? Apa kata karyawanku kalau aku sampai jatuh cinta dengannya, pasti semua merendahkan aku. Batin Elix. Elix kayak tidak ada wanita lain saja. Kamu bisa mendapatkan 10 yang seperti Mentari kalau kau mau. Gumamnya lagi. Lalu Mentari sudah menaiki bus jemputan dan bertemu Siska. Akhirnya aku gak telat mbak. Takut banget ketinggalan bus. Ucap Mentari pada Siska. Ya tidak dong. Kalau tepat waktu. Bagaimana sudah siap hari kedua bertempur lagi. Hehe. Ucap Siska. Siap dong. Kata Mentari dengan senyum khasnya, bibirnya yang indah kecil dan berbelah, hidungnya yang kecil namun mancung, dengan rambutnya yang diikat kuda. Omanya Elix. Hari-hari berlalu, hari ini Sabtu hari libur kerja Mentari setiap Sabtu dan Minggu.
Berhubung hari libur, Mentari berniat membeli penanak nasi berukuran kecil di sebuah pasar modern. Dia sudah bertanya-tanya pada Ibu Dewi, tantenya Alia pemilik kosannya, letak pasar terdekat. Mentari menaiki angkot menuju pasar modern tersebut, yang terlihat rapi dan tidak jorok seperti pasar yang berada di daerah perkampungan. Dia juga membeli beberapa kebutuhan lainnya. Mentari memberanikan diri untuk pergi ke pasar tersebut sendirian. Setelah mendapatkan beberapa keperluannya, Mentari ingin berkeliling pasar modern. Dia sangat antusias melihatnya, dengan banyaknya keamanan yang berjaga. Karena ini baru pertama kalinya Mentari berada di kota dan melihat semua infrastruktur jalan yang bagus. Pasar yang rapi dan bersih, beda sekali dengan di kampung, yang jorok dan banyak sampah. Gumam Mentari. Nenek pasti senang kalau diajak ke sini, untuk belanja sayuran. Gumam Mentari lagi sambil tersenyum tipis. Saat Mentari sedang berjalan keluar, tiba-tiba ada seorang copet yang menjamret dompet milik seorang nenek parubaya dengan penampilan yang seperti orang kaya. "Kapit, tolong dompet saya dicopet," teriak sang nenek menunjuk ke arah pemuda yang berlari ke arah Mentari. Mentari yang refleks saat mendengar teriakan sang nenek dan pemuda yang berlari kencang. Dia menggunakan keahlian bela dirinya untuk menolong sang nenek. Mentari dengan cepat menengklas kaki sang copet yang masih muda itu, yang tangannya penuh dengan tato. Copet itu jatuh tersungkur dan dompet tersebut terlempar dari tangannya. Lalu Mentari menendang sang copet, dan banyak orang lain yang juga memegangi sang copet dan sesekali dipukul oleh massa. "Sudah, Pak, dibawa saja, jangan dipukuli," ucap Mentari. Kemudian sang copet diamankan oleh petugas keamanan di pasar tersebut. Mentari mengambil dompet si nenek parubaya tersebut, lalu tak lupa membawa barang belanjaannya. "Nenek, ini dompet nenek," ucap Mentari memberikan dompetnya. "Iya nak, ini dompet Oma, panggil Oma saja ya," ucap Oma. "Iya Oma, Oma dengan siapa ke pasar?" tanya Mentari. "Tadi sama pembantu Oma, cuma tadi Oma bilang mau tunggu saja di mobil. Dia sedang belanja, di dalam." "Jelas Oma." "Siapa nama kamu nak? Kamu gadis hebat cantik begini bisa mengalahkan copet," ucap sang Oma kagum. "Namaku Mentari Oma. Aku memang pernah belajar bela diri sama kakek aku," kata Mentari. "Kita ngobrolnya di sana saja ya," tunjuk Oma pada mobilnya. Supirnya tidak mengetahui majikannya kecopetan. Dia tertidur di dalam mobil. "Ini mobil Oma?" tanya Mentari. "Iya nak, pantas dia tidak menolong Oma, dia sedang tidur," ucap Oma sambil geleng-geleng kepala. Mentari hanya tersenyum. "Hati-hati Oma kalau di pasar, tidak boleh lengah," kata Mentari, sambil duduk menunggu pembantunya selesai belanja. "Kamu belanja sendirian Mentari?" tanya Oma. "Iya Oma, aku di sini merantau sendirian, baru seminggu di sini," jelas Mentari. "Oh, hebat kamu ya, kamu bekerja?" tanya lagi Oma. "Iya Oma, aku kerja baru seminggu juga." "Terima kasih ya sudah bantu Oma." Kemudian Oma mengeluarkan beberapa lembar uang merah. "Ini untuk kamu." Oma memberikan uang untuk imbalan karena bunga menolongnya. "Loh tidak usah Oma, aku membantu karena kemanusiaan. Simpan saja uangnya," tolak Mentari. "Tidak apa-apa nak, buat kamu, Oma ikhlas," ucap Oma. "Maaf Oma, bukannya aku menolak rezeki. Tapi kalau Oma mau berbagi kepada yang membutuhkan saja, aku masih muda dan mampu. Lihat nih," ucap Mentari sambil tersenyum kepada Oma. "Kalau gitu terima kasih ya nak, kamu anak baik. Kamu tinggal di mana?" tanya Oma. "Aku tinggal ngekos Oma, tidak jauh dari sini, paling 15 menit sampai," jelas Mentari. "Ini kartu nama Oma, kalau kamu butuh sesuatu hubungi saja Oma ya," kata Oma sambil memberikan kartu nama. "Oh iya Oma. Terima kasih, Jeti nama Oma Wulansari. Bagus sekali Oma," ucap Mentari sambil membaca kartu namanya. "Iya, panggil saja Oma Wulan. Jeti, kamu sedang libur kerja?" tanya Oma Wulan. "Iya Oma, hari Sabtu Minggu libur. Aku juga bingung mau ngapain. Di sini juga belum banyak teman," jelas Mentari. Oma sangat tertarik dengan kepribadian Mentari. Selain cantik, mandiri, dia juga pandai bela diri. "Kamu umur berapa nak?" tanya Oma. "Baru 18 tiye Oma, baru lulus SMA," jawab Mentari. "Pantesan," kata Oma, "kelihatan masih muda banget. Kamu gak kuliah memangnya?" "Pingin sih Oma, tapi aku harus kerja dulu, untuk menabung, baru aku kuliah,"
Kebetulan aku juga dapat beasiswa kuliah di universitas dekat sini Oma. Makanya aku kerja supaya bisa kuliah sambil kerja. Jelas Mentari. Oma Wulan terenyuh hatinya mendengar ucapan Mentari yang berjuang sendiri untuk pendidikannya. Dia juga kagum karena Mentari mendapatkan beasiswa yang artinya dia gadis yang pandai. Mentari, memang orang tuamu kemana kok kamu berjuang sendiri? Di kampung tinggal dengan siapa? Tanya Oma Wulan penasaran. Aku sudah tidak memiliki orang tua Oma. Dari umur 7 tahun aku tinggal dan dirawat kakek dan nenekku. Kata Mentari sedikit sedih. Maaf ya nak, Oma tidak tahu kalau ayah dan ibumu sudah meninggal. Kata Oma merasa tidak enak. Sebenarnya ibuku yang sudah meninggal. Kalau ayahku masih ada, tapi dia sudah melupakan aku. Jelas Mentari, membuat Oma Wulan menyipitkan matanya menatap Mentari. Tak lama pembantunya Oma Wulan datang. Bu, maaf nunggu lama. Ucap Biani pembantu Oma Wulan yang sudah berusia 50 tiengnan. Iya kamu lama, tahu tidak saya habis kecopetan. Untung ada nak Mentari yang menolong, kalau tidak raib dompet saya. Kata Oma Wulan dengan gerutuannya. Apa? Ibu kecopetan Bu? Ya Allah, maaf Bu, ini lagi pas supir tidur saja. Ucap Biani yang ikut memarahi supir. Sang supir kaget dan terkejut. Maaf, siapa yang kecopetan? Maaf nyonya, saya ketiduran. Ucap pak supir Oma Wulan. Mentari, kalau kamu mau, ikut saja sama Oma. Di rumah Oma juga sendirian. Nanti sore kamu pulang. Daripada libur jenuh di kosan. Ayo. Ajak Oma Wulan. Loh tidak usah Oma, nanti merepotkan Oma. Jawab Mentari. Tidak. Justru Oma senang kalau kamu mau. Ayo. Ajak lagi Oma Sukma. Biani tersenyum juga melihat Mentari. Jauh tidak? Tanya Mentari. Tidak, paling 10 menit dari sini. Jelas Oma. Akhirnya Mentari mau ikut dengan Oma Wulan, mengisi waktu liburnya. Menurut Mentari, Oma Wulan orang yang baik. Kalau tidak ada nak Mentari, Oma sudah kehilangan dompet Oma. Banyak kartu penting di dalamnya. Kata Oma Wulan di dalam mobilnya. Iya Bu, maaf. Kan kata saya juga tunggu saja di mobil. Kalau ke dalam itu ramai dan capek juga. Kata Biani yang sudah seperti keluarga buat Oma Wulan. Kalau sampai cucu kesayangannya tahu, habislah kamu Pak Supir. Ucap Bu Ani melihat ke arah supirnya Oma Wulan. Ya maaf Oma, aku gak tahu kalau bakal kejadian seperti ini. Kata Pak Supir. Sudah jangan berdebat, yang penting sudah ada yang menolong Oma. Ucap Oma Wulan dengan rambut sanggul yang klimis dan rapi. Niat Oma Wulan. Mentari sampai di rumahnya Oma Wulan. Dia sangat kagum dengan keindahan rumah Oma Wulan tersebut. Ini rumah Oma? Tanya Mentari. Iya, ini rumah Oma Wulan Mentari. Jawab Oma. Rumah Oma besar bengek, suami Oma masih? Tanya Mentari. Opanya Oma sudah meninggal Mentari. Sudah lama? Kata Oma Wulan. Maaf Oma. Kata Mentari tak enak. Tidak apa-apa, ayo masuk. Biarkan saja belanjaanmu itu di mobil. Nanti kalau mau pulang saja. Ucap Oma Wulan. Kemudian Mentari dan Oma duduk santai di sofa ruangan tamu. Biani membuatkan minum untuk mereka. Mentari, jadi kamu di sini bekerja sebagai apa? Tanya Oma. Cleaning service Oma. Kan aku cuma lulusan SMA saja. Kerja apapun aku mau, asal halal. Jelas Mentari. Oma kagum dengan kamu. Gadis muda yang sudah mandiri. Cantik lagi. Puji Oma Wulan. Oma bisa saja. Kata Mentari. Oma juga punya cucu satu-satunya lagi. Laki-laki. Anaknya susah diaturnya, maunya keinginannya sendiri saja. Sudah usia 27 tahun, tapi belum juga mau menikah. Oma Sukma bercerita. Cucu Oma hanya satu. Tanya Mentari. Iya, satu saja. Anak Oma juga satu laki-laki. Makanya Oma senang sama gadis perempuan kayak kamu. Ucap Oma Wulan. Makanya Oma pengen cucu Oma cepat menikah dan punya anak banyak biar ramai. Tapi sudah lama cucu Oma tidak punya pacar atau kekasih gitu. Dia trauma karena pacarnya yang dia sayangi tiba-tiba hamil. Dan menuntutnya padahal dia sama sekali tak pernah menyentuhnya. Sampai anak itu lahir dan tes DNA benar saja itu bukan anaknya. Ya tidak jadi dinikahinya. Sampai saat ini dia jadi takut dekat sama wanita. Jelas Oma Wulan. Ini silahkan tehnya diminum. Bibi tinggal dulu ya, Neng mau masak. Kata Biani. Wah, Bibi mau masak. Boleh aku bantu? Aku senang masak.
kata Mentari. Memang kamu bisa masak? Tanya Oma Wulan. Bisa Oma, di kampung aku selalu masak, dengan nenekku. Jawab Mentari. Wah Oma boleh tidak mencoba masakan kamu? Tanya Oma. Boleh banget, tapi kalau tidak cocok di lidah Oma tidak apa-apa ya. Kata Mentari. Ya sudah Oma tunggu di sini aja liatin aku masak. Ucap Mentari. Oke. Mentari mengambil bahan masakan. Ada ikan gurame, sayuran dan yang lainnya. Biani bantu membersihkan. Bumbunya Mentari yang meracik. Wah, enak nih Bibi Jeti ada temen masak. Hehehe. Ucap Biani sambil tertawa. 1 jam kemudian Mentari menghidangkan ikan gurame goreng asam manis, capcay aneka sayuran, juga ayam fillet dengan tepung. Wah wanginya, Oma Jeti lapar nih. Ucap Oma Wulan. Silahkan Oma, sudah siap makan. Kata Mentari. Ini gak ada campur tangan Anikan. Kata Oma. Tidak Bu, aku cuma bantu membersihkan dan mengiris sayur saja. Aku yang masak nasi kok. Jawab Biani. Mentari tersenyum melihat Biani yang manyun. Ayo, kita makan sama-sama, biar makannya enak, kalau sama-sama. Ucap Oma. Lalu Oma dan Mentari juga Biani makan masakan Mentari sama-sama. Berkali-kali Oma Wulan memuji kelezatan masakan Mentari. Oma semakin kagum dengannya. Benar-benar gadis yang langka di masa kini. Oma kagum sama kamu nak. Ucap Oma Wulan. Setelah selesai makan siang Mentari membantu mencuci piring di dapur namun sang pembantu melarangnya. Juga Oma Sukma. Karena sudah waktunya zuhur Mentari mau izin sholat. Oma aku boleh numpang sholat? Tanya Mentari. Oma Wulan sampai terbengong melihat Mentari yang ternyata menjalankan ibadahnya. Boleh nak? Sebentar, Ani. Panggil Oma Wulan. Iya Bu. Ucap Biani. Tolong carikan mukena. Mentari mau sholat. Ucap Oma Wulan. Oma Wulan merasa malu yang sholatnya masih suka bolong-bolong di usianya yang sudah tua. Hatinya tergerak untuk melakukan sholat juga. Ya memang di keluarga Oma Wulan ibadah tidak begitu diutamakan. Mereka termasuk masih memikirkan dunia saja. Ya Allah maafkan hamba yang lalai menjalankan kewajibanku. Hamba malu dengan gadis yang masih muda itu. Ucap Oma dalam doanya. Setelah selesai sholat Mentari dan Oma Sukma bersantai di belakang. Rumah yang terdapat saung bambu yang dibuat langsung oleh almarhum suami Oma Wulan dulu. Oma Wulan menceritakan tentang kehidupannya dengan suaminya. Oma taman belakangnya luas ya, rumputnya juga bagus. Harusnya ditanami bunga atau pohon yang bermanfaat Oma, kayak pohon bidara. Bisa di sini nantikan buahnya bisa untuk obat daunnya juga. Jelas Mentari sambil menunjuk bidang kosong belakang rumah. Iya ya, nanti deh Oma suruh Ani beli pohon bidara yang bagus, untuk di sini. Kata Oma. Kenapa kamu gak tinggal di sini saja sama Oma, biar bisa menata rumah Oma? Ucap Oma Wulan. Tidak usah Oma, aku tidak mau merepotkan. Lagian kan aku kerja. Kalau Oma ingin aku bisa nanti kalau libur main ke sini nanti aku bantu menata kebunnya. Ucap Mentari. Kemudian Mentari pamit pulang, lalu Oma Wulan menyuruh supirnya untuk mengantarkan Mentari pulang. Padahal aku bisa pulang sendiri Oma. Ucap Mentari. Tidak apa-apa, biar Oma tenang kalau kamu diantar olehnya. Ucap Oma. Kalau begitu aku pamit ya pulang. Terima kasih Oma sudah dijamu dengan baik aku. Maaf merepotkan Oma. Ucap Mentari. Oma tidak sama sekali merasa direpotkan. Justru Oma terima kasih sudah ditolong. Sudah ditemani mengobrol sama kamu. Jelas Oma. Assalamualaikum Oma, dah. Pamit Mentari saat sudah di dalam mobil. Waalaikumsalam, dah hati-hati. Jangan lupa kirim nomor handphone kamu, biar Oma bisa hubungin kamu. Ucap Oma Wulan. Iya Oma. Mentari pulang ke kosannya. Ani. Menurutmu Mentari cocok tidak kalau saya jodohkan dengan Elix? Dia gadis yang sangat langka di masa seperti ini. Kata Oma Wulan. Cocok sih Bu, tapi Tuan Elixnya mau tidak? Ucap Biani. Ya harus mau sih. Ucap Oma Wulan. Kasihan gadis itu, tidak mempunyai siapapun di sini. Hanya punya kakek neneknya di kampung. Kalau William mengizinkan saya mau dia tinggal di sini sama saya. Dan lama-lama dia akan saya jadikan cucu menantu. Ucap Oma Wulan. Mudah-mudahan Tuan Elixnya mau sih Bu. Mentari cantik apalagi kalau dipoles lagi. Kata Biani. Bukan cuma itu Ani, tapi akhlak anak itu yang baik. Tak neko-neko, dia juga solehah.
Pinter masak. Pokoknya saya berharap Elix mau mengenal Mentari. Ucap Oma Wulan. Mentari sudah sampai di kosannya. Dia mengambil barang belanjaannya tadi. Terima kasih Pak, maaf merepotkan. Ucap Mentari. Iya sama-sama Neng, Jeti di sini ngekosnya. Tanya Pak Amir supirnya Oma Wulan. Iya Pak, kalau gitu aku masuk ya. Terima kasih sudah mau mengantarkan aku. Ucap Mentari. Iya sama-sama Neng. Mentari masuk ke kosannya dan menata semua belanjaannya. Alhamdulillah diketemukan sama orang baik lagi. Terima kasih ya Allah. Gumam Mentari. Mimpiin Mentari. Malam hari di rumah keluarga Nugraha. Bagaimana Widuri, apa penyakitmu bisa disembuhkan? Tanya Oma Sukma pada